bukti-bukti. Hakim pada 29 Oktober nanti, terdakwa Jessica Kumala Wongso membuka babak baru dalam persidangan. Dalam keterangannya, Jessica mendapatkan informasi keterlibatan Arif Sumarko dan Rangga dari salah satu pengacaranya Hidayat Bostam. Asal-usul keterangan ini menurut kuasa hukum Jessica didapatkan dari seorang bernama Amir yang melihat Arif dan Rangga bertemu di kawasan Sarinah. Keterangan baru ini berhubungan dengan keterangan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan saat Rangga mengaku curhat kepada psikiater akibat ada seseorang yang menuduhnya menerima uang 140 juta rupiah. Inilah isi duplik yang dibacakan sendiri oleh Jessica yang digadang-gadangkan Otto Hasibuan, kuasa hukumnya, akan mengejutkan semua pihak. Selain mengejutkan, kabar ini juga mengundang reaksi dari Arif Sumarko dan Rangga. Dengan tuduhan fitnah, Arif mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan pelaporan. Suami Wayan Mirna Salihin ini menganggap isi duplik dari Jessica dan kuasa hukum merupakan tuduhan yang keji. Lalu bagaimana upaya hukum dari Arif dan Rangga? Dan apa saja fakta-fakta persidangan yang bisa meringankan ataupun memberatkan Jessica? Inilah Talk to iNews dengan misteri kematian Mirna. Ya, apa-apa saja fakta persidangan yang mungkin akan memberatkan terdakwa Jessica Kumala Wongso atau justru akan memberikan keringanan terhadap Jessica Kumala Wongso. Itu nanti akan kita lihat selengkap-lengkapnya begitu ya dari putusan majelis hakim yang nanti akan digelar di agenda persidangan untuk putusan vonis pada tanggal 27 Oktober 2016. Namun malam hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan apa yang menjadi perbincangan sepanjang hari kemarin hingga saat ini, yaitu adalah isi duplik yang sudah dibacakan oleh kuasa hukum kaitannya dengan adanya penerimaan uang, kemudian transaksi antara keluarga dan juga salah satu pelayan yang ada di kafe begitu ya. Kita akan coba konfirmasikan secara langsung dengan narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan pemirsa, kami perkenalkan terlebih dahulu 3 orang narasumber yang sudah hadir pada malam hari ke hadapan Anda. Dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Bang Otto Hasibuan sudah hadir. Terima kasih, susah sekali kami menghubungi Anda, tapi akhirnya Anda pun juga mau untuk datang ke sini begitu ya. Kita konfirmasi secara langsung apakah memang itu benar atau tidak. Kami sudah menghubungi pihak keluarga, dari juru bicara pun juga sudah kami hubungi, tapi memang untuk hari ini tidak bisa hadir karena memang sedang ada kesibukan lain. Pihak keluarga yang lain pun juga tidak memberikan jawaban secara pasti apakah memang akan datang atau tidak begitu ya. Kemudian ada juga Mas Kirdi Putra, seorang, saya bisa katakan Anda seorang pakar mikroekspresi begitu ya. Pakar perilaku, pakar mikroekspresi yang nanti bisa membaca, berarti kita harus menampilkan ekspresi yang sebenar-benarnya malam hari ini. Kemudian seorang pakar hukum pidana, juga ada Mas Heri, terima kasih Mas Heri sudah hadir pada malam hari ini. Langsung saja ke Bang Otto, ini yang menjadi trending topik begitu ya selama 2 hari ini. Apa sih sebenarnya alasan dari kuasa hukum ini sendiri membuka begitu ucapan yang sempat dilontarkan dalam duplik kemarin? Jadi kan waktu Jessica itu diperiksa sebagai terdakwa waktu itu sebagai keterangan terdakwa, itu kan majelis hakim kan Pak Partahi kan meminta kepada Jessica supaya Jessica memberikan informasi sekecil apapun katanya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait, tidak terkait, mengenai apapun dengan perkara ini. Gitu. Jadi kebetulan kemarin kita dapat informasi tentang pertemuan antara rekan saya Hidayat dengan Pak Amir ini. Nah jadi kita beritahukan kepada Jessica. Kemudian Jessica mengatakan, loh kalau begitu kan Pak Hakim kan bilang bahwa apapun informasi yang harus yang ada harus disampaikan. Jadi akhirnya kita berikan, kita sampaikan. Oke, dalam rangka apa sebenarnya Pak Hidayat ini bertemu dengan Pak Amir pada waktu itu? Tapi sebelum menjawab itu, siapa sebenarnya Pak Amir ini? Saya sendiri nggak pernah bertemu dengan Amir. Tapi dia pernah menelpon saya. Waktu dia telepon, disambungkan oleh seorang teman, ya. Terus dia bilang, saya Pak Otto mengetahui cerita, seperti yang diceritakan di itu ya, di berita-berita itu. Nah saya katakan ya oke, kalau kau bisa ya tolong bertemu. Dia bilang kan oke, boleh aja gitu loh. Tapi karena waktu saya sibuk jadi saya nggak begitu mencari dia lagi gitu loh. Saya lupakan aja gitu ya. Itu waktu sudah lama kejadian itu? Anda ditelepon oleh seorang Amir? Ya, sudah hampir 2 bulan yang lalu di tengah jalan ya. Nah kemudian setelah itu saya lupa mana lebih dulu itu atau setelah terbuka soal Rangga. Di persidangan kan Rangga menceritakan kepada
psikolog atau mana waktu itu dia diperiksa dalam rangka perkara ini, dia menceritakan di dalam BAP-nya bahwa dia pernah didatangi oleh seorang mengaku polisi atau wartawan, saya lupa, menuduh Rangga menerima uang 140 juta dari Arief. Tapi oleh Rangga dikatakan itu nggak benar. Nah, karena di dalam berita acara itu peristiwa keterangan itu ada, saya tanyakan pada Rangga pada waktu itu. Apa betul cerita ini cerita kamu? Betul, dia bilang. Tapi menyatakan peristiwa itu nggak benar. Nah, sudah terlewatkan kan waktu itu memang agak sempat ribut kan, sedang rame bahwa Rangga dituduh 140 juta, menerima uang 140 juta. Nah, kemudian tiba-tiba si ini kan telepon juga si Pak Amir ini. Nah, telah terlupakan 2 hari sebelum duplik itu si Pak Amir ini menelepon Pak Hidayat. Pak Hidayat bilang kalau begitu kita ketemu. Nah, akhirnya mereka ketemu. Setelah bertemu dia laporkan pada saya peristiwa ini. Nah, setelah itu kita baca, kita dengar rekamannya, kemudian kita beritahukan Jessica, akhirnya kita putuskan karena adalah informasi yang dibutuhkan oleh hakim, ya kita sampaikan di pengadilan. Itu saja. Dari keterangan Pak Hidayat, sudahkah berkenalan secara langsung begitu dengan seorang Amir ini sendiri? Siapa kalau sebenarnya? Hidayat, rasanya baru bertemu kenal kali itu juga. Ketika bertemu, seorang Amir memperkenalkan dirinya sebagai siapa? Dia mengaku wartawan dari Mabes Polri. Dia kasih suatu majalah di mana dia bekerja di situ. Nah, jadi kita nggak tahu latar belakangnya. Sebenarnya setelah pertemuan itu mereka berjanji lagi bertemu. Karena waktu itu kita bilang, saya bilang sama Hidayat, kalau betul dia melihat, kenapa nggak diajak aja ke persidangan supaya nanti kita jelaskan di persidangan. Walaupun ini sudah tahap duplik, paling tidak kan siapa tahu hakim mau bertanya, ya kita tunjukkan. Tapi rupa-rupanya Pak Amir ini mengatakan pada Hidayat, saya mau ke LPSK dulu. Nah, saya bilang setelah itu terputus hubungannya. Dan hari ini adakah komunikasi dengan sosok Amir? Saya enggak, tapi Dayat sudah mungkin ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Dayat? Kalau sudah adakah tidak, informasi ke Anda? Mereka mau bertemu rencananya ya. Mereka mau bertemu dengan Pak Amir lagi. Karena bagaimanapun Pak Amir katanya tetap konsisten dengan pernyataannya itu. Adakah bukti sebenarnya dari Pak Amir ketika melihat kejadian tersebut? Seorang Arief mungkin memberikan uang kepada Rangga begitu. Adakah bukti yang diberikan kepada Anda? Sama kita tidak ada. Dia hanya cerita saja. Dan kita berpikir ini kan urusan dia kan. Ini kan bukan urusan kita gitu loh kan. Dan urusan kepolisian kalau itu benar kan gitu. Jadi kita berpikir posisi kita kan tidak berpikir tentang bagaimana kelanjutan perkara itu. Posisi kita adalah ini kita membela Jessica dalam persidangan. Kalau ada informasi itu urusan internal. Bukan internal kita kan, itu urusan kepolisian, penyidik tuh. Nah, kalau penyidik mau melanjutkan silahkan, nggak melanjutkan juga urusan mereka. Urusan saya ada membela klien saya kan gitu. Artinya Anda tidak menyangkutkan terhadap kasus yang saat ini sedang dialami oleh Jessica begitu? Tidak sama sekali terkait? Tidak, karena sudah lewat persoalannya kan. Jadi sekiranya pun ternyata dia melakukan itu, kan bukan tugas-tugas saya juga kan. Nah, tetapi paling tidak bahwa keterangan dia itu tentunya harus dipertimbangkan oleh hakim kan. Nah, kenapa selama ini orang ini sudah menurut dia udah pernah dulu diperiksa oleh penyidik, ya kan? Kenapa nggak dilanjutkan perkara ini? Kalaulah ini dilanjutkan, paling tidak kita tahu apakah keterangannya ini betul akurat atau tidak. Kalau tidak akurat, kita lupakan. Kalau itu akurat, kenapa jadi Jessica terjadi tersangkanya? Kan baik. Begitu, kira-kira. Saya coba ke Mas Heri terlebih dahulu. Kalau Anda lihat begitu ya, apakah menurut Anda ini memang merupakan senjata terakhir begitu yang bisa dilakukan oleh pihak kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso begitu? Tiba-tiba menghadirkan cerita sesuatu begitu yang memang cukup mengejutkan juga. Kalau nanti yang pantas menjawab itu pasti Bang Oto dan kawan-kawan yang sudah tahu apakah ini sebuah skenario atau tidak. Tapi saya hanya ingin mengembalikannya kepada konteks teori saja. Karena saya sebagai dosen gitu, maka kalau kita melihat apapun kesaksian, apapun bentuk dari informasi itu, kalau kita peras hanya 2 intisarinya. Apakah itu relevan atau tidak dengan kasus yang disidangkan? Yang kedua adalah admissible atau tidak. Nah, bagian terakhir yang saya bicarakan ini adalah bagian dari otoritas majelis hakim yang mulia. Subjektivitas akan muncul di situ. Apakah keterangan dari Bang Oto tadi dianggap atau tidak sebagai sebuah masukan atau tidak? Karena pada akhirnya ketika kita mengagung-agungkan teori negatif minimum pembuktian, 2 alat bukti plus keyakinan, maka pada hakikatnya keyakinan yang akan bermain di situ. Walaupun tadi sebenarnya Bang Oto juga menyatakan tidak ada sebenarnya bukti yang diberikan kepada kuasa hukum, hanya berupa keterangan. Betul. Keterangan apapun selama itu relevan tadi dengan kasusnya,
itu adalah bagian dari majelis hakim yang menilainya. Tapi bagian relevan itu belum cukup. Dia harus admissible atau tidak. Yang ini yang berat menurut saya. Bewiskrahnya atau menakar dari kekuatan pembuktian itu yang akan dikembalikan kepada nuansa kebatinan hakim nantinya. Oke, artinya kembali lagi kepada keyakinan seorang hakim begitu ya? Betul. Aha. Bang Oto, ini strategi terakhir? Pasti dong. Sudah duplik begitu kan? Sudah duplik, sudah nggak ada lagi kan? Ini kesempatan. Ya. Tapi paling tidak kan begini, keadilan itu kan harus kita capai secara optimal, gitu kan? Sehingga hakim juga harus mempertimbangkan bahwa faktor-faktor yang membuat terjadinya peristiwa ini. Toh di dalam persidangan sebelumnya itu sudah terungkap. Kenapa akhirnya memutuskan untuk menaikkan informasi ini begitu? Karena baru kita tahu, baru kita ketemu dengan kemarin dia kan. Kalaulah kita ketemu ini dulu, mungkin dari dulu lebih baik kita ajukan ini, supaya justru kita malah kita bilang mungkin, Pak Hakim ada saksi molong begini, tolong dulu persidangan ini di nader dulu umpamanya, atau tolong ini dipertimbangkan juga mungkin. Jadi seandainya itu lebih awal, mungkin buat bagi kita lebih baik. Ya kan? Karena kita bisa ajukan dia sebagai saksi di persidangan. Tetapi yang manapun bagi saya tetap akan lebih baik buat Jessica dengan adanya keterangan ini. Oke. Paling tidak hakim akan mempertimbangkan. Karena kebetulan fakta-fakta, bukti-bukti yang kita tunjukkan dalam persidangan cukup kuat kan untuk tidak membuktikan kesalahan daripada Jessica. Itu poinnya gitu loh. Sudah jelas tidak ada bukti di dalam tubuhnya tidak ada cyanida, saksi yang melihat tidak ada. Tapi kalau saksi ini muncul, justru menjadi ada saksi yang positif kan. Semuanya saksi dari Oliver 17 itu kan saksi negatif. Dalam arti tidak melihat. Ini saksi positif melihat ada orang memberikan sesuatu. Oke. Ini kan bagus. Baik, gitu. tapi hingga saat ini memang kita tidak ada bukti secara langsung begitu ya. Transaksi yang sudah terjadi antara pekerja kafe dan juga dari salah satu keluarga dari Wayan Mirna Salihin. Kita lanjutkan kembali nanti perbincangan ini pemirsa di Talk 2 News sesaat lagi.